Coy, geser dong. Businya lo pasang nggak? Businya lo pasang nggak? Malah itu. Malahnya berapa? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu ya guys, teman-teman semua di seluruh Indonesia. Ini ada Beat starter kasar ya, sekitar tahun 2014. Jadi konsumen saya ini mengeluhkan gini, nih sekalian jalan ya. Motor ini sering berebet. Kalau lagi pertama jalan atau gas pelan berebet, atau digas tiba-tiba kosong, sering berebet. Nah ini kita coba jalan. Nah ini aneh nih, saya coba normal nih. Nah normal nih, agak dicepetin dikit. Nah ini normal juga. Nah seperti kendala seperti ini kadang-kadang untuk motor injeksi membingungkan ya untuk teman-teman semua. Coba nanti kita coba cek. Nah ini tuh, ini tarikannya enak, normal. Kalau masalah di full pump sepertinya enggak juga. Kalau full pump biasanya itu bisa juga berebet atau digas di atas RPM tinggi, dia nggak mau digas. Kalau di karburator itu tekor ya, jadi suplai bahan bakar yang dari full pump atau tekanan rotak atau full pump itu kurang tekanannya. Nah itu makanya dibilang kayak seperti tekor, tidak mau digas. Dan gejala TPS itu seperti itu juga. Biasanya di TPS itu di RPM tertentu dia. Ketika sensornya rusak di antara RPM bawah sama atas, itu bisa jadi antara dua itu dia nggak mau digas. Oke guys, coba kita cek dulu masalahnya kenapa sampai berhenti juga nih. Saya gas pelan aja dia normal. Saya coba cek dulu ya. Oke guys, ini sudah kita bongkar ya. Jadi kendala di motor ini sudah kita cek ini full pump, tidak ada masalah, tekanannya oke semua. Ini terus injektor tidak apa-apa, ini tidak ada masalah juga, masih originalnya. Dan kalau gejala di injektor itu memang kadang-kadang digas di atas itu sebutannya kayak berebet seperti di TP ya, lepek lah kata teman-teman tuh. Digas kosong, jadi kayak karburator kurang tekor ya, atau kurang bahan bakar ya. Ini namanya injektor itu suplai bahan bakar yang didorong dari full pump, yang diatur oleh ECU dan masuk ke ruang bakar ya. Semakin RPM-nya naik, semakin tinggi, kerja injektor dia semakin besar ya, atau semakin debitnya semakin banyak. Itu sistemnya. Dan injektor itu kalau di Honda banyak tipenya ya guys. Contohnya ini nih, Beat ini injektornya ada tipenya yang kode partnya KVB, ada tipenya kode partnya K25, number partnya 1650 KVB. Contohnya ini. Nah ini kebetulan saya ada originalnya. Ini K25. K25 ini bisa digunakan di Beat dari starter kasar, halus sampai Beat yang 2019. Ini number partnya. Cuman harganya lebih mahal, hampir 200-an kalau nggak salah. Nah, rekomendasi saya ini K25. Jadi untuk Honda Beat, semua all Beat itu dia ada berapa tipe number partnya ngeluarin dengan tipe yang beda. Tapi sebenarnya isinya ini sama. Ini lubang hole-nya tetap 6. The Beat alirannya sama. Dan ini bisa digunakan dari Beat starter kasar sampai halus sampai K81 itu yang di Beat yang 2019 ya, yang belum lampu depannya LED itu sama. Nah ini. Tapi kalau kode KJTL nggak ada ya. Itu setahu saya tipe KJTL itu di join injektor. Join itu ini nih. Bahasa keren join itu ini Mak. Ini yang dari pabrikan. Ini namanya join. Ini namanya cangklong kalau di daerah lain. Ini namanya apa sebutannya? Rumah injektor. Ini bahannya plastik. Nah ini namanya, nah ini kodenya KJTL. Jadi gini teman-teman, biar nggak salah teman-teman beli barang atau spare part dimanapun belinya atau di online, tolong buka dulu di Google bisa number partnya sebenarnya. Jadi kadang-kadang gini, number partnya ini kalau di
katalog asli Hondanya itu di satu barang. Maksudnya gini, barangnya satu tapi beli di online atau yang lain, biar mas-masnya jangan salah beli atau itu asli apa enggaknya, itu kadang-kadang isinya beda. Maksudnya gini, isinya harusnya dia satu tapi kok di situ paket. Maksudnya paket itu ada berapa item tapi number partnya itu satu kalau di asli Hondanya. Nah, itu salah satu yang udah tanda tanya itu barangnya bener apa enggak, saya kira gitu. Jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai nanti teman-teman beli udah pesen lama, barangnya ya kadang-kadang lebih murah ya, cuman ya hati-hati kapan dipasang, nanti barangnya tidak bisa dipakai atau tidak sempurna seperti originalnya. Nah ini contohnya nih, sebenarnya gampang kok guys ngelihat itu barang original apa enggak. Yang jelas nih, tulisan aja itu sudah beda. Cuman salahnya saya nggak ada nih barang yang ya merek dengan merek yang sama tapi beda lah gitu. Sebenarnya dari sini aja udah beda dia. Kalau teman-teman bisa bandingin, ini udah beda, tulisannya lebih rapi, ini ada kode barcode-nya ya, dan ini ada hologramnya. Terus plastiknya juga dia lebih tebal nih, lebih tebal dan lebih putih dan lebih tebal. Kalau yang merek dengan merek yang sama tapi bukan original itu biasanya plastiknya tipis ini, bening, kira-kira gitu. Nah ini kalau bentuk sih sama, bentuknya sama dia, nggak ada perbedaan. Cuman setelah dipasang tidak normal, tidak sempurna. Jadi kalau barang elektrik kayak gini, seperti untuk di motor-motor injeksi sekarang, teman-teman jangan sampai beli yang nggak jelas ya. Merek lain pun ada, cuman kadang-kadang itu tidak normal. Kalau ketemu dia bahannya bagus, kebetulan bagus, dia normal. Cuman biasanya umur pemakaian yang tidak lama. Nah ini K03 ini buat Revo injeksi, dan ini bisa diaplikasiin ke Honda Beat, dan Honda Beat bisa masuk ke Revo injeksi karena bentuknya sama ini. Cuman beda number part untuk penggunaan kendaraannya, ini bedanya. Dan ini punya Beat starter halus sih sebenarnya ini, tapi sama aja. Kalau lebih mau murah itu kodenya KVB di sininya, itu lebih murah. Kalau ini agak mahal. Nah, ini bisa digunakan. Tapi kalau kodenya KZR itu bisa juga, buat Beat juga bisa, cuman agak lebih boros karena suplai bahan bakarnya atau suplai semburan dari injektornya lebih besar. Gitu. Biasanya kalau yang KZR atau K59 itu Vario 150 itu banyak digunakan untuk teman-teman yang rubah motornya biar lebih respon ya, atau ECU-nya sudah dirubah atau sudah di remap atau sudah di mapping, kira-kira gitu. Atau ECU-nya diganti yang racing. Nah, karena dia setelah rubah pengapian dan rubah semua, dia membutuhkan suplai bahan bakar yang lebih banyak. Kira-kira gitu guys. Oke, coba kita cek dulu ya, kita reset ya. Nih, coba kita reset. Kendalanya di mana? Saya lihat sih dari tool pump sama injektor nggak ada masalah nih. Kita kontak dulu, kita cek ya teman-teman. Nah ini kita lihat dulu ya datanya, pilih data motor, berarti kendaraan ya, motornya apa. Ini ada Supra, ada Revo AT itu yang Matic, Revo AT Matic. Nah ini kita cek CBR Supra AFS, ini Supra X125 spesi injeksi ya. Vario AN sini Vario 125 yang sudah LED. Nah ini terus ke bawah ini sampai Beat Pop ada, Vario ada, Sonic ada, Vario 150 ada, Beat AEC ini Beat yang sekarang, Scoopy, PCX Smart ini PCX yang terbaru, yang hybrid ya. Ini Honda Genio ADV, ini Honda ADV. Untuk yang terbaru kita sudah ada, cuman harus ada tambahan. Biasanya ada alat tambahan dari ke alat ini baru dia bisa kebuka. Nah ini kita coba Beat di sini. Nah ini guys. Oke, nah ini agak lebih bagusnya alat ini ada ya, kita nggak perlu hidupin mesin juga udah kelihatan dia, paling RPM aja yang tidak ketahuan. Sini EOT-nya udah ada, ini 62 derajat, TP-nya kondisi 00 tidak digas, injektornya 00 karena tidak hidup, baterainya 12,1 itu agak lemah ya.
EOT-nya 1,541, TP-nya ini posisi TP sudut TP ya, TP kondisi tidak digas, ini sudut apa namanya? Kayak lempengan untuk bukaan gas ya, model koin. Nah ini koinnya, posisi koinnya nih. O2-nya terus, nah ini dia masalahnya, ketahuannya di sini. Nah ini guys, modul atau modenya tidak ada kosong. Jadi gini, motor injeksi kalau jarang servis rutin itu modul bisa hilang ya. Modul ini data untuk suplai bahan bakar, pengapian, dan yang lain-lainnya, nyesuaiin kondisi udara yang ada di lokasi kendaraan tersebut atau mengikuti tempat daerah atau motor yang berada di situ. Jadi kalau motor itu di posisi tempat dingin, tempat di gunung, dan banyak tanjakan atau suhunya di bawah rata-rata normal, itu dia modulnya harus dirubah. Biasanya dia naik atau 2 atau 3 karena dia minta perlu bahan bakar yang lebih boros. Nah kalau di data tempat kayak tempat saya atau tempat yang panas itu biasanya standarnya modulnya 1, kira-kira gitu. Nah ini bisa hilang sendiri nih kalau tidak pernah dicek. Modul ini bisa hilang sendiri nih. Ini data ECU semua di sini, programnya semua di sini untuk keperluan yang dipakai di motor ini di daerah yang sesuai dengan daerahnya atau tempatnya. Kira-kira gitu. Kalau udah kosong kayak gini, ini sering berebet motornya di RPM bawah. Jadi gini ya guys. Jadi teman-teman yang punya Beat, motor injeksi sekarang itu tidak seperti motor-motor karburator ya, yang tidak perlu harus di reset atau di cek data ECU-nya, tidak. Nah kalau motor sekarang itu harus minimal 3 kali servis itu dia harus dicek datanya masih ada apa enggak. Ini mempengaruhi kinerja mesin ya, dan semuanya. Nah kalau modul kosong kayak gini, ini yaitu berebetnya di awal atau kapan kita bawa pelan, itu motor seperti nahan atau kayak tidak mau digas karena data supply untuk pengapian dan bahan bakarnya itu tidak beraturan atau tidak sesuai dengan yang dimau oleh mesin, kira-kira gitu. Jadi apa ya sebutannya, error lah, kira-kira gitu guys. Nah ini oke, coba kita reset dulu modulnya, kita masukin datanya, mudah-mudahan tidak berebet lagi. Nah gitu. Jadi untuk motor injeksi itu banyak faktor ya. Jadi jangan, di video saya sebelumnya jangan tebak-tebak ya. Ini kalau kita tebak ada spare part atau alat yang bisa dirabing itu maksudnya memakai part yang lain tapi bisa dipakai dari motor lain, itu mungkin kalau ada enak juga gitu. Tapi kalau lagi nggak ada, ini alat-alat riset seperti ini itu membantu sekali ya. Terus yang kedua, ini bukan remap, alat remap ya teman-teman. Dan seperti yang tipe lain ada merek apalah itu banyak tuh, ada yang belakangnya 400 ke apa, itu bukan alat remap. Setahu saya remap itu atau mapping itu merubah ECU standar dari pabrikan kita rubah. Contohnya RPM-nya dimentok di 11.000 dia limit. Nah itu kita naikin dengan cara di remap, kita rubah data pengapian, data timing, dan data bahan bakar itu kita rubah semua. Jadi lebih tinggi dari normalnya. Nah maunya seperti apa untuk teman-teman, itu namanya remap. Jadi kalau alat ini itu bukan remap, ini alat riset mengetahui kerusakan di kendaraan atau di motor-motor Honda atau motor-motor Yamaha. Kalau motor Yamaha mungkin ada tipenya sendiri, bukan kayak gini. Mengetahui kerusakannya di mana, kira-kira gitu. Jadi ini alat riset dan mengetahui kerusakan kendaraan itu di mana yang harus diperbaikin dan harus diganti. Kira-kira gitu ya teman-teman. Itu sepengetahuan saya. Jadi alat-alat seperti ini bukan alat remap. Nah ada yang nanya sama saya, itu remap bisa remap nggak bang? Nggak bisa. Remap kita punya alat sendiri yang kita rubah, biasanya itu dibantu dengan laptop ya, dengan alat yang tambahan. Jadi kita bisa ngebuka data pabrikan yang ada di ECU, itu kita bisa buka, kita tambahin atau kita kurangin dimana dia mau enaknya seperti apa itu motor. RPM dinaikin, bahan bakar diborosin, kira-kira gitu guys. Oke, coba kita reset dulu dan kita masukin modulnya ya. Oke, ini kita masukin modulnya ya, modenya. Seperti biasa mungkin teman-teman banyak tahu lah dengan cara model pakai soket 2 atau pakai DLC seperti ini bawaan asli
untuk Honda ya. Ini modelnya kayak soket. Banyak tahu lah teman-teman yang ngeriset modul itu, mode itu seperti apa. Ya, udah kita colokin, kita kontak. Kayak gitu ya. Oke, kita ulang ya. Ini kita modul 1. Jadi kita gas dulu. Kita kontak. Kita tunggu kedip berapa kali baru kita gasnya. Ini kita modul 1 gini, kita gasnya kita tutup lagi. Nah, sampai nanti nongol milnya 1 panjang, diam, mil 1 lagi. Nah, ini modul 1 yang biasa kita pakai untuk normalnya. Oke, kita cabut. Nah, sekarang coba kita pakai untuk memastikannya benar apa enggak modul itu sudah tertera di ECU. Kita coba, kita lihat datanya. Nah, ini bit FI, kita lihat untuk TP nya ini kita gas pelan. Nah, ini sampai di RPM tinggi, normal ya, tidak turun, berarti untuk TP tidak ada masalah. Nah, kita lihat modulnya. Oke, sudah 1 ya. Nah, ini yang data kita pakai modenya ini, yang biasa di normal di motor-motor bit injeksi ini dia pakai 1. Kalau 2, 3 biasanya lebih boros, cuman tidak sesuai dengan suhu yang ada atau tempat yang ada, itu nambah nggak enak, makanya nambah nggak ada tenaga atau berbet keborosan. Nah, ini modul 1, coba kita hidupin dulu, sekalian kita cek businya ya. Nah, teman-teman, setelah kita reset dengan kondisi normal, udah ada di mode ya, pakai mode 1. Nah, ini busi. Ini buat teman-teman yang menggunakan bit injeksi vario semuanya yang berbentuk injeksi, hati-hati dengan busi ya. Kadang-kadang sepele nih, teman-teman, beli busi sama nih barangnya, pasang. Tapi nanti hasilnya beda. Kadang-kadang dia berbet, kadang-kadang susah hidup, kadang-kadang tenaganya nggak maksimal. Jadi gini guys, kalau untuk Honda, pabrikan Honda sudah mengeluarkan dengan tipe-tipe khusus untuk bit injeksi ya, atau motor-motor injeksi. Nah, ini sih saya nggak tahu sih, belum tahu nih bungkusnya apa kodenya, tapi yang jelas nih, ini CPR 9. Nanti teman-teman bisa carilah di Google keterangannya ini apa. Nah, ini salah satu tipe busi. Ini mungkin menurut saya ini untuk ukuran busi ya, maksudnya kalau di boklam itu voltnya ya, apa namanya bu, semakin besar dia semakin terang, kira-kira gitu. Jadi ini tipe busi seperti ini untuk motor karburator nih guys. Nih, sedangkan mesin karburator dengan yang injeksi itu beda. Kalau sistemnya sama dan model mesin itu sama, model sistem kerjanya semua sama. Yang membedakan ini, kalau injeksi itu kan pembakaran sempurna ya, lebih sempurna dari karburator. Kenapa dipakai injeksi? Jadi supply bahan bakar dari semprotan injektor, kalau bahasa dulunya nozzle ya, itu biasanya digunakan untuk mobil ya, nozzle. Itu kalau sekarang nozzle itu kenapa dibilang nozzle, itu kan dia masih manual, sistem semprotannya masih sistem mekanikal, sistem pakai mekanik, maksudnya pakai alat. Nah, kalau injeksi sekarang itu elektrik yang diatur oleh ECU. Nah, kalau untuk injeksi, teman-teman jangan salah beli busi. Tahu saya, itu businya harusnya kodenya lebih tinggi. Contohnya, kayak gini nih. Ini saya ada busi. Ini biasanya, nah ini asli Honda ya. Ini burek banget ya. Nah, ini kodenya kalau Honda kan number platnya di sini. Nah, kalau untuk bit injeksi, teman-teman harus beli yang kodenya K25 yang di sini. Itu baru benar. Bisa busi apapun bisa dengan bentuk yang sama, merek apapun sama. Tapi kalau untuk injeksi jangan ya guys, karena pengaruhnya banyak di mesin. Nanti mesin bisa mengalami berbet-berbet, mesin nggak normal, stasionernya nggak normal. Nah, ini harusnya dia menggunakan ini sama K25. Kita lihat di sini bedanya. Jadi ukuran busi itu kelihatannya selain number 4 itu dari sini. Nah, ini dia. U24 atau kalau K25 U27. Apa bedanya? Ini disebut busi dingin.
Kalau teman-teman yang sering ikut main balap, racing, dan yang lain-lain, itu busi dingin mereka menggunakan yang tipenya tinggi. Itu sebutannya busi dingin. Kenapa dibilang busi dingin? Karena mesin tersebut kompresinya besar, pembakarannya sempurna, dia memerlukan busi yang lebih besar. Maksudnya busi yang tegangannya lebih besar. Jadi lebih kuat, lebih awet, dan tidak gampang lemah dan tidak gampang mati ininya, pengapiannya. Kalau ini kurang. Nah, ini kira-kira gitu. Jadi kalau untuk bit injeksi tolong diperhatikan di busi ya. Jadi jangan asal beli. Beda itu guys, nggak sama. Nah, ini. Untuk bit injeksi ini dan Vario, PCX semua dia khusus. Businya tipenya khusus di sini. Kalau untuk number part-nya di Honda itu ada 3. MFF bisa pakai, K25 lebih bagus, atau K97 untuk PCX atau Vario 150. Itu tipe businya lebih tinggi dianya untuk penggunaan motor injeksi. Oke, mudah-mudahan info saya bisa teman-teman mengerti dan bisa bermanfaat. Coba kita pasang dan hasil yang kita kerjakan mudah-mudahan motor ini tidak berebut lagi. Oke. Oh ya, satu lagi teman-teman. Ini kebetulan nih saya bahas sekalian ya untuk teman-teman yang punya Beat dan semua motor. Ini filter udara. Ini imitasi, bukan imitasi, merek lain saya bilang. Bentuk sama, tidak ada bedanya. Cuman yang membedakan di sini. Nih, murah sih teman-teman. Gampang filter udara ganti aja, pakai yang biasa aja. Saya cuma saran satu, memang sama bentuknya semua, tapi fungsinya beda. Kalau yang biasa begini, ini nih teman-teman, ini pengaruhnya banyak ya. Ini beda bahannya dengan original. Bedanya di mana? Di saat mesin menghisap udara dari sini nih. Ini kan gini masangnya nih. Nah, gini teman-teman masangnya. Nih, gini ya. Di saat udara masuk dari sini dihisap mesin ya, lewat sini, lewat box filter ini lebih berat. Nah, ini lebih beratnya gimana? Karena bahan ini beda dengan original dan ini kayaknya lebih tebal. Jadi kalau kita itu bernapas, kita pakai masker lebih dari 3. Kira-kira gimana tuh teman-teman? Masker kita bukan pakai 1, tapi kalau 1 yang bagus, 1 pun dia lebih enaknya. Ini pakai masker yang murah meriah tapi pakai 3 di double. Kira-kira bisa bernapas nggak? Nah, kira-kira gitu teman-teman. Jadi itu bedanya teman-teman ya. Ya sama sih bentuknya, bisa pakai bisa, cuman ya itu hasilnya yang beda. Jadi kalau kita pakai masker 3 atau 4 itu bernapas kita susah. Nah, kira-kira di kendaraan mas-masnya semua, teman-teman semua dipakein yang murah. Faktor perbedaannya ini lebih berat, hisapan udaranya. Terus yang kedua, itu kendaraan Anda atau motor yang pakai filter beginian tuh lebih boros. Kadang-kadang ngeluh kok motor habis servis boros gitu loh. Nah, ini kapan dicek? Nah, ini filternya murahan nih barang beginian tuh murah sih, tapi pengaruhnya itu motor lebih boros. Karena kenapa? Suplai udaranya kurang, jadi pencampuran udara sama bahan bakar tidak sesuai, kira-kira gitu. Oke, semoga bermanfaat dan kita coba dulu, kita pasang. Kebetulan konsumen saya dia memakai, waduh, merek bagus nih. Ini racing punya nih lebih bagus nih daripada merek-merek lain nih. Nah, ini lebih awet nih. Ini mereknya apa nih? Sejenis merek-merek racing lah ya. Nah, ini lebih oke lagi nih. Oke, coba kita pasang ya dan hasilnya seperti apa. Coy, geser dong. Businya lo pasang nggak? Businya lo pasang nggak? Malah itu. Malahnya berapa? Oke teman-teman, jadi Beat ini udah selesai ya, sudah kita reset dan sudah kita masukin data modulnya, modenya, businya sudah kita pakai yang injeksi, yang khusus injeksi ya, dan filter udaranya sudah kita ganti. Jadi di motor ini mesinnya tidak ada masalah. Nah, setelah di mode atau dikasih mode 1, nah
Nih, tenaganya lebih enak dia. Jadi kalau motor ini sudah lama tidak pernah dicek atau pernah diservis, itu pasti modenya sering hilang atau kosong. Jadi tidak ada datanya untuk di ECU-nya ya. Dan itu mempengaruhi dengan tenaga motor karena suplai bahan bakar dan lainnya seperti pengapian semuanya itu tidak normal. Jadi gini, makanya kalau untuk bit injeksi dan semua motor injeksi itu harus dicek benar ya, dan sering diperiksa lah untuk teman-teman semua. Kalau cuman servis doang, ganti-ganti oli aja, kita tidak tahu kekurangannya di mana. Dan kedua sama busi ya, hati-hati. Saya sudah kasih tahu tadi untuk teman-teman dan untuk info juga ya, biar teman-teman yang punya motor injeksi tidak salah membeli busi karena beda penggunaannya. Kira-kira gitu. Ya sama busi, cuman hasilnya itu beda. Apalagi di Honda itu lebih tidak mau ya pakai busi selain dia khusus ya, untuk busi yang untuk khusus dia. Oke teman-teman, ini motor udah oke, udah siap untuk jalan kembali dan tidak berbet, dan sudah mantap ya, udah enak di motornya, responsif karena datanya sudah kita beresin dari ECU-nya ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi jangan sampai salah beli busi, dan jangan pakai filter udaranya kalau bisa yang bagus deh. Yang biasa murah memang, cuman ya itu pengaruhnya. Motor boros, motor tidak enak, tenaganya kurang. Oke teman-teman, terima kasih, selamat pagi.